sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menampilkan video PPL kedua dengan model pembelajaran Project Based Learning, implementasi kurikulum merdeka fase F kelas 11 dengan tujuan pembelajaran menulis teks pantun sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Memulai pembelajaran hari ini supaya nantinya kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita awali dengan berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam mendapatkan ilmu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu anak-anak ya. Ahmad Zaki Fareza. Hadir, Bu. Ya. Agustaf Cahyo. Iya, alhamdulillah. Baik. Setiap kali kita mengawali pembelajaran, maka kita juga sambil berlatih untuk menumbuhkan semangat apa? Iya, nasionalisme. Nah, itu harus terus dipupuk. Ya, biasanya dengan cara apa nih? Oh, baik, menyanyi. Tentu kita menang. Nah, terkait dengan lagu yang sudah anak-anak nyanyikan tadi ya, maju tak gentar. Kemudian apa lagi tadi liriknya? Membela yang benar. Kemudian maju tak gentar. Intinya kita tidak boleh pantang menyerah. Iya, kita tidak boleh pantang menyerah. Ya, seperti itulah kita memotivasi diri kita sendiri anak-anak. Selain motivasi itu untuk kita sendiri, juga untuk siapa? Orang lain. Masih ingat pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa, Nak? Iya? Iya, benar sekali, puisi. Puisi itu ada dua, puisi lama dan juga puisi baru. Coba diingat-ingat. Kemarin kan belajar puisi nih. Di dalam puisi itu ada apa saja? Iya, benar sekali. Unsur fisik dan unsur apa? Batin. Unsur fisik berarti meliputi apa, Nak? Ya, silakan. Jadi untuk unsur fisik itu ada diksi, maja, sama citraan, sedangkan di unsur batin ada nada, amanat, serta ucapan. Iya, betul ya. Nah, untuk hari ini kita juga akan belajar tentang sastra. Masih tetap sastra pokok pembahasan kita hari ini. Namun ada perbedaan. Kalau pembelajaran yang lalu kita belajar sastra modern, maka sekarang kita belajar sastra. Iya, bagus sekali Akbar. Sastra lama, begitu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menulis teks pantun sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat dengan indikator. Tujuan pembelajaran yaitu Ananda diharapkan mampu mendemonstrasikan kegiatan dalam menulis pantun. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menulis pantun sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Itu. Ya, kemudian nanti mohon masing-masing membuka buku tugas. Pertanyaan pemantik dari Ibu ditulis di buku tugas. Nomor 1. Bagaimana kalian menentukan ide sesuai inspirasi isi video tersebut? Sudah selesai? Baik. Silakan diperhatikan. Jangan lupa nanti sembari melihat tayangan video, Ananda semua melakukan pengamatan terkait untuk mencari poin-poin ya dari pertanyaan pemantik yang telah Ibu sampaikan tadi.
hasil pengamatan Ananda semua dari video pantun tersebut terkait pertanyaan pemantik yang tadi Ibu sampaikan, ada yang mau memberikan jawaban? Ya, silakan. Saya mau Oh iya, boleh. Silakan, Nak. ingin Mbak menjawab. Rike ya. Ingin menjawab yang nomor 2 nggak apa ya? Oh, boleh. Saya ingin izin menjawab. Jadi kebermanfaatannya yaitu banyak teladan yang dapat ditiru dan yang tentunya bisa membentuk karakter kita. Wah, bagus sekali jawabannya. Bisa membentuk karakter ya. Nah, tadi kita diajarkan di situ itu apa, Nak? Mencintai sesama. Bagus sekali, mencintai sesama. Nah, terima kasih atas jawaban dari Ananda Rike dan juga Anggun. Iya, selanjutnya? Saya mau menjawab nomor 3, Bu. Iya, silakan, boleh, Nak. Kan manfaat dari isi video tersebut Oh iya, silakan. kita kayak Seperti? seperti Nah, kalau kita dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, Nak ya, maka penggunaan bahasa kita juga disesuaikan dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti kata kayak gini loh. Nah, seperti itu harusnya bagaimana, Nak? seperti Itu Mas Akbar ya? ya, Bu. Iya, silakan Mas Akbar. Ini ada di kota Salatiga terus ke kota lainnya gitu, terus disambung dengan pantun-pantun lainnya gitu. Wah, bagus sekali ya. Jadi intinya saling terkait dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Tadi dari pertanyaan pemantik sudah terjawab semua ya, Nak ya. Maka dari itu pantun yang awalnya berkembang dari Indonesia di area bagian Sumatera kemudian menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang kita ini masih satu rumpun bahasa Melayu. Jadi pastinya kita harus merangkai kata, memilih beberapa diksi. Ada lagi yang apa tadi, Nak? Menasihati. Ada yang lucu, ada yang menasihati. Berarti itu masuk apanya pantun ya kira-kira ya? Iya, bagus sekali. Jenis pantun. Itu jenis pantun ya. Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Oh ya, silakan Zidan. Kalau dari video tersebut kan kita bisa tahu kalau pantun ada yang berjenis menasihati ataupun menghibur. Ya. Apakah jenis pantun hanya 2 itu? Terkait dengan pertanyaan Zidan tadi, apakah jenis pantun itu hanya yang lucu dan menasehati, Bu? Nah, coba ini di sini ada pantun apa saja, Nak? Iya, berarti jenis pantun itu apakah hanya ada 2 saja seperti yang disampaikan Zidan tadi? Tidak. Ada banyak ya? Iya, sama dengan yang di tayangan video tadi. Ada yang membuat kita tertawa, ada yang membuat kita benar-benar menyimak untuk apa? Kita bisa tahu sebenarnya ada nasihat atau tidak ya. Apa yang ingin disampaikan begitu. Coba dilihat masing-masing isinya. Silakan dicermati dulu. Sembari dicermati karena nantinya kita akan belajar menulis pantun. Dan tentunya sebelum kita menulis pantun tidak bisa langsung menulis. Ada yang tahu langkah-langkah menulis pantun? Bagaimana caranya? Menentukan isinya dulu, habis itu menentukan sampirannya. Iya, menentukan larik isi terlebih dahulu, baru Menentukan larik sampiran. menentukan larik sampiran. Tadi Zidan mau menambahkan, Nak? Kita tentukan temanya dulu. Iya, bagus sekali. Mengapa tema itu penting? Silakan. Agar pantun yang kita buat ini terarah. Jadi isinya itu jelas. Ini pantun bertema apa, tujuannya dibuat ini untuk apa. Iya, bagus sekali. Jadi semacam ada pagar pembatas ya, Nak ya. Nah, dari awal tadi Ananda sudah menyampaikan terkait dengan langkah-langkah menulis pantun. Baik, sekarang Ananda akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelas Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Dan pembagian kelompok. Kelompok 1 silahkan nanti di sebelah kanan Ibu ya. Kelompok 2 di sebelah kiri, sebelah sana. Kelompok 3 ada di sebelah sini. Kelompok 4 di sebelah sana. Kelompok 4 ada Panji, Naisila, Sulis sama Rika. Silakan berkelompok sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi ya. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan
membuat suatu proyek ya. Nah, kita kalau berbicara tentang proyek berarti ini nanti jangkanya pasti tidak pendek. Per kelompok silahkan dibaca dulu ya. Permisi. Ya, silakan nak. Di situ sudah ada petunjuk tugas. Silakan dipahami dulu nak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Yang pertama adalah karena kita akan mengerjakan proyek, maka jangan lupa tentukan perancangan langkah-langkah penyelesaian. Jadi bagaimana rancangan langkah-langkah penyelesaian menulis pantun itu? Silakan nanti dituliskan di LKPD. Kemudian nanti setelah perancangan langkah-langkah selesai, menyusun jadwal. Itu ya. Biasanya anak-anak kalau selesai menulis pantun itu kan di lembaran seperti ini. Apakah kebermanfaatannya bisa terus? Tidak. Iya, kadang tidak. Berarti kalau misalnya kita ingin kebermanfaatannya jangka panjang, ya, kebermanfaatan jangka panjang, sebaiknya proyek menulis pantun ini kita buat dalam bentuk yang bagaimana, nak? Ada yang memiliki ide? Silahkan. Oh iya, silakan Anggun. Poster saja, Bu. Poster. Ya. Silahkan dari kelompok 2. Mungkin bisa kita cetak dan kita tempelkan di mading atau di kantin sekolah. Dicetak, ditempelkan di mading atau di dinding sekolah. Oke, bagus. Kelompok 3 ya, silakan Rasya. Bisa juga di-post di sosial media, kan sekarang kan zamannya zaman online sosial media gitu Bu. Jadi orang kan banyak yang sosial media, jadi banyak yang lihat. Akhirnya nanti banyak yang lihat. Kemudian apa yang kita sampaikan dalam pantun itu nasihatnya dapat diteladani oleh orang banyak, begitu nak? Iya. Oke, bagus sekali ya. Baik, akan tetapi perlu kita sepakati ya nak ya, supaya nantinya kita tidak terlalu banyak apa yang akan kita lakukan, karena juga terkait dengan waktu ya. Kita juga dibatasi waktu, nantinya ada jadwal begitu. Sebaiknya dipilih yang mana ini? Iya, silakan Zidan. Kalau menurut saya sih lebih mending kita buat poster, karena kita kan sudah di zaman yang modern, kita bisa buat poster dengan mudah, misalnya pakai aplikasi gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mengkreasikannya. Jadi lebih menarik ya, lebih mudah mengkreasikan begitu. Teman yang lain bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Oh, baik, setuju ya. Jadi nanti membuat poster ya. Jadi pantun itu nanti dirupakan poster, kemudian ada yang dicetak, ada juga yang diunggah begitu ya, nak ya? Oh, baik. Jadi nanti ada 2 ya. Sekarang silakan Ananda semuanya menuliskan rancangan langkah-langkah penyelesaian dalam LKPD tersebut. Ya, isi dulu. Ibu beri waktu 15 menit ya nak ya. Selain dari modul yang sudah ibu berikan, Ananda bisa juga belajar dari gawai. Nah itu kan ada gawai, dimanfaatkan nak. Jangan juga sudah, berarti sekarang kita masuk ke penjadwalan. Ya, penjadwalan. Nah, anak-anak perlu observasi ini ya, jadi tidak bisa langsung begitu. Sambil berdiskusi, Ibu ingin menyampaikan rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian untuk proyek menulis pantun. Melengkapi penulisan teks pantun sesuai dengan isi dan tema ya. Ingat ya, temanya kan sudah dibagi. Ini kok sepertinya mulai lesu ya. Baik, yuk anak-anak, mari kita berdiri. Akan dipinggang semuanya. Atur jarak, jangan sampai ada yang bersentuhan. Coba dicek. Sebagai salah satu ciri profil pelajar Pancasila. Ya, bagus sekali, sudah rapi ya. Bagaimana Mas Panji? Lebih rapi begitu atau yang tadi? Ini. Iya, alhamdulillah. Ini kelompok keagamaan. Ya, digunakan itu nak. Sedang Iya, Bu. Baik, Ananda semuanya, waktunya sudah habis ya nak ya. Bisa dipresentasikan ya nak ya hasil kegiatan proyek pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naisila Nur Istiana. Saya Novel Febian. Setelah teman-teman melihat pantun dengan tema kesehatan, apakah ada yang ditanyakan?
Kan di pantun kedua itu kenapa setiap iramanya itu terakhir itu huruf A. Biasanya kan itu di langkah-langkah kan ada A B. Baik, terima kasih atas masukannya. Kami akan memperbaiki. Mohon maaf atas ketidaktelitian dari kelompok kami. Iya. Mungkin bila tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua. Ibu sudah merekam aktivitas selama anak-anak bekerja dan berdiskusi kelompok, juga presentasi. Untuk evaluasi, anak-anak bisa mengakses tes sumatif ya di LMS sekolah. Di sini Ibu akan menginformasikan terkait apresiasi untuk masing-masing kelompok ya. Nah, kelompok 2, nah di sini dari keempat aspek tersebut mendapatkan skor rata-rata 3 sehingga mendapatkan skor 95. Satu lagi, kesimpulan dari awal hingga akhir pembelajaran apa ini, Nak? Iya, silakan Mbak Fida. Jadi dari pembelajaran hari ini materi yang telah kita dapatkan kurang lebih sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Banyak sekali metode pembelajaran yang sangat saya sukai karena dari metode-metode tersebut bisa sangat membantu kemampuan Untuk kami memahami. untuk untuk memahami materi dan mengembangkan kemampuan. Jadi pada intinya pembelajaran dari awal hingga akhir tadi Ananda bisa memahami dengan baik, dibutuhkan dengan apa. Dari keempat pekerjaan kelompok ini tadi yang masih kurang sedikit hanya satu kelompok. Dan kemudian yang ditampilkan pun juga sudah sesuai dengan aspek-aspek penilaian. Kemudian direfleksikan dari pembelajaran menulis teks pantun. Izin menjawab, Bu. Iya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, mungkin yang bisa kita dapat yaitu Mungkin atau memang sudah benar didapat? yang bisa kita dapat. Iya, benar sekali. Yang pertama, dengan berkelompok kita tentunya mempermudahkan dalam menyelesaikan tugas. Ya, mungkin ada beberapa orang yang memang kerjanya agak lemot, agak kurang gimana, agak ada yang nggak kerja gitu. Oh, kurang begitu cekatan Ya, maksudnya kurang begitu ya? cekatan. Ya, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan Benar. Nah, untuk yang kedua dari presentasi kita bisa melatih public speaking kita dan juga melatih kepercayaan diri kita di depan umum seperti itu. Oke, bagus Terima sekali kasih, Bu. ya yang disampaikan tadi. Nah, dari keseluruhan tadi, kemudian dari bahan tampilan PowerPoint yang Ibu sampaikan, apakah Ananda bisa memahaminya? Bisa. Kemudian dari video yang Ibu tayangkan tadi, anak-anak bisa lebih mudah untuk mendapatkan inspirasi atau bagaimana, Nak? Lebih mudah mendapatkan inspirasi, alhamdulillah ya. Kelompok yang sudah mendapat nilai di atas KKM, maka dipersilahkan untuk belajar materi pengayaan, yaitu materi drama. Jadi kita pertemuan mendatang akan bermain drama. Iya, benar sekali. Kelompok yang tadi masih mendapatkan skor di bawah KKM, silahkan nanti jangan putus asa ya, remedialnya dilaksanakan begitu. Silahkan nanti disusun kembali yang baik, mulai dari penyusunan itu kemudian diperbaiki lagi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks pantun. Jangan patah semangat. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Amin. Dan semoga nanti saat perjalanan pulang diberi keselamatan hingga sampai rumah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Mas Zidan telah membantu membaca doa. Pesan Ibu, anak-anak ketika pulang berhati-hati ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang, dengarkan nasihat orang tua,
sekolah bisa lebih semangat. Baik, terima kasih atas semuanya. Ibu mohon maaf bila mana ada kekurangan. Ibu akhiri pembelajaran pada sore hari ini ya. Nah, dari siang hingga sore. Sore hari ini, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.